Kali ini, kita rekap alur anime yang udah di-request sama kalian. Lumayan juga pada nagih anime ini karena katanya seru. Walaupun sebenarnya ini anime yang agak hot, tapi tenang aja, Masume bakal menyuguhkan dengan rapih biar kalian semua bisa nonton dengan aman, kapanpun dan dimanapun. So, anime kali ini berjudul My Dress Up Darling atau Sonobisque Doll wa Koi wo Suru. Susah juga ya. Jadi, anime ini menceritakan tentang dua orang remaja yang edik banget sama sesuatu hal. Yang satu bernama Wakana Goju. Dia sangat menyukai boneka Hina. Dia punya cita-cita bisa membuat boneka Hina sehebat kakeknya. Maka dari itu, Gojo ini karakter yang lebih kaku karena dia merasa harus menjauh dari teman-temannya agar tidak dihina karena akan terlihat aneh remaja laki-laki menyukai boneka perempuan. Sedangkan satunya lagi bernama Marin Kitagawa. Marin ini berbanding terbalik dengan Gojo yang memutuskan mengasingkan diri. Marin malah lebih terkenal di sekolah walaupun dia sangat-sangat wibu garis keras. Pada suatu hari, Marin dan Gojo tidak sengaja bertemu di ruang jahit sekolah. Di sana terjadi sebuah perjanjian yang membuat mereka semakin dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Wah, apaan tuh? Kalian penasaran? Ya udah, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Inilah dia My Dress Up Darling. Scene diawali dengan bayangan masa kecil Wakana Gojo ketika dia pertama kali jatuh cinta dengan boneka Hina buatan kakeknya. Sejak saat itu dia mempunyai cita-cita bisa membuat boneka Hina sehebat kakeknya. Tapi kesukaan Gojo ini sayangnya dianggap aneh oleh salah satu teman perempuannya dan itu membuat Gojo trauma untuk membeberkan kesukaannya ini. Dia jadi sering mengasingkan diri dan menyembunyikan kesukaannya ini dari teman-temannya. Bahkan kakeknya saja khawatir dengan kebiasaan Gojo yang lebih sering mengurung diri di kamar, membuat boneka Hina dibandingkan bergaul dengan teman sebayanya. Sejak SD sampai SMP, Gojo memang tidak punya teman. Maka dari itu kakek berharap di SMA Gojo mempunyai teman. Lalu singkat cerita, Gojo yang diam di pojokan kelas memperhatikan teman-teman sekelasnya yang asik berbincang satu sama lain. Menurut Gojo lebih baik dia seperti ini saja daripada dihina seperti dulu. Saat dia melamun, tiba-tiba ada seseorang melayang dan jatuh mengenai meja Gojo. Dia adalah Marin Kitagawa. Marin dengan ramahnya meminta maaf dan menanyakan apakah Gojo baik-baik saja. Dengan gugupnya, Gojo menjawab iya, dia baik-baik saja. Bagi Gojo, sebuah keberuntungan, dirinya yang pendiam bisa mengobrol dengan Marin, si anak wibu yang populer. Setelah itu, Marin pun mengobrol dengan teman-temannya. Di sana mereka membahas lelaki tampan yang mendekati Marin di salon beberapa hari yang lalu. Tapi lelaki itu langsung dicampakkan Marin karena lelaki itu menghina Marin yang seorang wibu. Marin pun mengatakan kalau dia tidak suka orang yang menjelekkan hobi seseorang. Mendengar itu Gojo terkejut, karena dia selama ini mengalami penolakan dari orang terdekat karena dia suka boneka Hina. Gojo malah jadi iri kepada Marin yang bisa terbuka dan percaya diri dengan apa yang disukainya, berbeda dengannya yang lebih memilih bersembunyi. Jam pulang sekolah pun tiba. Gojo membereskan kelas seorang diri, karena beberapa teman sekelasnya tidak bisa, alasannya kerja paruh waktu. Tidak lama muncul Marin yang malah ikut membantu Gojo, karena ini juga jadwal piketnya. Gojo tentu saja terkejut, kok Marin membantunya membereskan kelas? Marin pun menanyakan kenapa Gojo mau membereskan ini sendirian. Menurutnya tidak masuk akal jika teman-teman yang lainnya berbarengan kerja paruh waktu. Bisa jadi Gojo ini dimanfaatkan. Mendengar hal itu Gojo hanya tersenyum, karena sebenarnya Gojo sudah menyadari hal itu. Tapi menurutnya tidak apa-apa, karena berarti mereka mengandalkannya. Mendengar hal itu Marin pun terhenti. Dia pun mengatakan sebuah kalimat yang sangat menyentuh hati Gojo, yaitu Gojo harus mengutarakan perasaannya untuk kebaikan dirinya sendiri. Kalimat di sore hari itu ternyata membuat Gojo tidak bisa berkonsentrasi seharian. Bahkan dia tidak bisa fokus membuat kostum boneka Hina. Di keesokan harinya, di ruang kelas jahit, Gojo diam-diam melanjutkan membuat kostum boneka Hina di sana, karena mesin jahit di rumah sudah rusak. Gojo sangat percaya diri, tidak akan ada siapapun yang datang ke sini karena sekarang sudah jam pulang sekolah. Tapi nyatanya, tidak lama Marin muncul di ruangan itu. Gojo sangat terkejut, dia mencoba menutupi keadaannya ini dengan berbagai macam alasan. Sayang, Marin sudah melihat boneka Hina yang ada di tangan Gojo sekarang. Tidak disangka-sangka, respon Marin sangat baik ketika melihat boneka Hina. Bahkan, Marin memuji boneka Hina yang menurutnya sangat cantik. Marin pun mulai menanyakan alasan kenapa Gojo ada di sini. Karena respon Marin ini baik menurut Gojo, akhirnya Gojo memberitahu kalau dia punya bisnis pembuatan boneka Hina dengan kakeknya. Tapi sampai saat ini Gojo baru bisa membuat kostumnya saja, kalau mukanya dibuat oleh kakeknya.
Mendengar hal itu, Marin tiba-tiba kegirangan ketika tahu Gojo bisa membuat kostum. Marin pun meminta Gojo lihat ke arah lain, karena Marin akan berganti pakaian. Dan tara, inilah kostum buatan Marin. Sebenarnya, Marin datang ke sini adalah ingin membuat baju cosplay dari karakter game hot kesayangannya yang bernama Shizuku. Marin membuatnya secara otodidak, sehingga hasilnya ya seperti ini. Walau sebenarnya memang belum selesai. Gojo pun melihat lebih detail dan tidak sengaja mengatakan berbagai macam kesalahan yang dilakukan Marin dalam menjahit baju ini. Karena contoh dan hasilnya sangat jauh berbeda. Melihat Marin yang sedih, Gojo pun tersadar dan meminta maaf. Untungnya Marin tidak marah sama sekali. Dia pun meminta sebuah permohonan kepada Gojo untuk membantunya membuat baju cosplay. Awalnya Gojo ragu, tapi mengingat bagaimana respon Marin dengan hobinya, akhirnya Gojo akan membantu Marin membuat baju cosplay yang diinginkan. Gojo akan berlatih perlahan-lahan karena baru sekarang Gojo membuat baju untuk orang sungguhan, bukan boneka. Mendengar itu, tentu saja Marin senang. Dia pun memberikan buku panduan menjahit cosplay yang dia punya. Di sana dijelaskan sangat detail apa yang harus dilakukan. Karena Marin sangat bersemangat, Marin meminta untuk diukur sekarang juga. Tapi mengingat keadaan sudah sangat sore dan besok sudah mulai akhir pekan, Gojo meminta untuk diundur ke hari Senin saja. Keesokan harinya, Gojo dibangunkan kakeknya yang akan pergi membeli mesin jahit. Setelah kakeknya pergi, Gojo kedatangan tamu dan ternyata itu Marin. Kedatangan Marin ini karena ternyata dia sudah tidak sabar membuat baju cosplay, sehingga dia meminta Gojo mengukurnya hari ini juga. Tanpa basa-basi, Marin masuk begitu saja ke dalam rumah, bahkan dia langsung masuk ke kamar Gojo. Karena ini kali pertama ada teman perempuan masuk kamarnya, tentu saja jantung Gojo jadi berdegup kencang. Setelah melihat sekitar kamar, Marin langsung meminta diukur badannya. Tapi Gojo tiba-tiba menolak dan meminta Marin minta tolong orang lain saja untuk mengukur badannya. Karena ternyata dari buku panduan yang sudah dibaca Gojo menyebutkan kalau pengukuran baju hanya boleh menggunakan pakaian dalam saja. Tanpa berpikir panjang, ternyata Marin langsung membuka bajunya karena dia sudah menebak. Sehingga Marin datang ke sini sudah menggunakan baju renang. Walaupun begitu, itu sangat-sangat susah kan untuk Gojo mengukurnya. Dia harus menahan degupan jantung untuk bisa fokus mengukur Marin. Sampai pada akhirnya, dia berhasil walaupun rangkaiannya sangat sulit. Setelah selesai mengukur Marin, Gojo meminta referensi dari karakter Shizuku agar lebih detail pakaiannya. Marin pun memberikan referensi dari 2 game series yang dia punyai. Sehingga di malam hari, Gojo menganalisa baju karakter yang ada di game itu. Sejak pengukuran badan Marin, Gojo sempat memimpikan Marin, di mana Marin menggunakan baju buatan Gojo, dan di sana Marin menggodanya. Maka dari itu, di keesokan harinya, Gojo jadi salah tingkah jika dekat dengan Marin. Karena Marin ini ternyata tetap memperlakukan baik Gojo, walaupun sedang di sekolah. Bahkan Gojo jadi bisa berkenalan dengan sahabat Marin, yaitu Rune, Noah, dan Daya. Tapi kedekatan Marin dan Gojo ini ternyata menjadi gosip di sekolah. Gojo jadi merasa tidak layak berada di dekat Marin. Maka sejak mendengar bisikan sekitar, Gojo mulai menjauhi Marin seharian. Setiap Marin mengajak diskusi tentang bajunya atau mengajak Gojo beli bahan baju, Gojo selalu kabur-kaburan. Sampai pada akhirnya di jam pulang sekolah, Gojo memutuskan bersembunyi dulu sebelum pulang. Tapi karena Marin ini sangat cerdas, dengan cepatnya Marin berhasil menemukan Gojo. Di sana Marin menanyakan alasan Gojo menghilang seharian, dan akhirnya Gojo pun mengungkapkan kalau dia tidak ingin orang lain mengira mereka pacaran. Gojo merasa tidak nyaman dengan gosip yang tersebar. Marin pun hanya tertawa, dia masa bodoh dengan omongan orang lain. Maka dari itu, Marin langsung menarik Gojo untuk mulai membeli bahan baju. Mereka pun memilih bahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bagi Gojo dan Marin, ini sangat-sangat menyenangkan. Walaupun Marin menggunakan uang hasil kerja sampingannya, tapi menurutnya inilah tujuan sebenarnya mengumpulkan uang, yaitu untuk bisa membuat baju cosplay impiannya. Singkat cerita, malam pun tiba, mereka baru selesai makan ramen. Di sepanjang jalan, Marin kembali menceritakan tentang orang-orang yang suka berpose menggunakan baju cosplay. Salah satunya bernama Juju. Juju ini selalu menampilkan baju cosplay yang sangat profesional, tapi dia orang yang misterius karena dia tidak pernah muncul di event-event tertentu. Selama menjelaskan itu semua, Marin merasa Gojo malah diam saja. Marin pun menanyakan kenapa Gojo diam saja, apa Gojo tidak suka dengan ocehan Marin. Gojo pun meminta maaf karena dia sebenarnya sulit mengatakan kalimat indah kepada benda selain boneka hina. Marin hanya tersenyum karena bagi Marin itu tidak apa jika kita sekali-kali bilang tidak. Gojo harus terbiasa dengan hal itu.
Di tengah jalan, Marin sempat melihat ada jajanan pinggir jalan dan dia membeli satu karena Gojo tidak ingin. Selain karena kenyang, Gojo juga merasa tidak enak jika terus ditraktir Marin. Marin pun mengatakan kalau dia rela menghabiskan uangnya untuk mentraktir Gojo karena hanya Gojo lah yang menghargai hobi Marin. Apa yang dilakukan Marin adalah sebuah bentuk rasa terima kasih kepada Gojo. Mereka pun akhirnya sampai di stasiun. Sebelum berpisah, Marin mengatakan kalau dia tidak sabar menggunakan kostumnya di event terdekat yang akan diselenggarakan sekitar 2 minggu lagi. Mendengar hal itu, Gojo melamun karena ini sangat berat baginya. Waktunya terlalu singkat. Biasanya Gojo membuat baju boneka Hina, kini malah untuk manusia, berarti butuh waktu yang sangat panjang. Gojo khawatir tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu. Tadaima. Singkat cerita, Gojo pun sampai di rumah dan dia tidak sengaja menjatuhkan tas belanjaan yang mengeluarkan lingerie Marin. Hal itu ternyata mengejutkan kakek. Sayang, jatuhnya kakek membuat sarafnya ada yang terjepit sehingga kakek diungsikan pindah ke rumah pamannya. Karena kebetulan rumah pamannya ini dekat dengan rumah sakit. Sejak hari itu, Gojo jadi disibukkan dengan berbagai macam hal. Selain menjahit baju, Gojo harus sekali-kali mengunjungi kakeknya juga. Tidak hanya itu sih, beberapa hari kemudian Gojo malah baru tersadar kalau minggu depan ada ujian. Gojo sangat sibuk sampai-sampai dia dan Marin tidak saling bertemu. Sebenarnya Marin ingin mengobrol dengan Gojo, tapi Gojo selalu langsung pulang setiap selesai jam sekolah. Marin bahkan mengunjungi rumah Gojo, siapa tahu butuh bantuan membereskan rumah atau memasak, karena Marin sudah tahu tentang keadaan kakek Gojo. Tapi sayang, rumah Gojo terlihat keadaannya kosong, sehingga Marin pun memutuskan untuk pulang. Padahal di dalam rumah ada Gojo yang sedang istirahat sejenak. Di sana Gojo merasa sangat-sangat kelelahan, pikirannya buyar, tidak bisa berkonsentrasi. Saking putus asanya, Gojo malah jadi menangis membayangkan kalau dia akan mengecewakan Marin jika ini tidak selesai. Selain itu, sejak dia disibukkan dengan hal ini, dia belum menyentuh kuas boneka Hina. Padahal, jika ingin jadi seorang ahli, harus berlatih setiap hari. Gojo jadi menyalahkan dirinya sendiri yang selalu melakukan sesuatu hal setengah-setengah. Di tengah rasa sedihnya, tiba-tiba muncul wajah Marin yang ceria dan semangat menanti selesai kostum itu. Sehingga dari sanalah Gojo kembali bersemangat untuk membuat kostum. Singkat cerita, di pagi hari Marin menerima pesan dari Gojo yang mengatakan kalau baju cosplaynya sudah selesai. Sesampainya Marin di rumah Gojo, Gojo mengatakan kalau dia sangat bersyukur bisa selesai walau sangat mepet. Mendengar hal itu Marin terkejut. Jangan-jangan Gojo mengejar event yang 2 minggu. Marin pun menjelaskan kalau event cosplay itu banyak dan Marin akan menunggu kostum itu jadi kapanpun Gojo selesai. Gojo terdiam dan dia pun mengatakan kalau dia sangat bersyukur bisa menyelesaikan lebih cepat karena selama ini Gojo menyalahkan dirinya tidak tepat waktu. Marin pun menangis. Dia sangat berterima kasih kepada Gojo karena mau maksimal membantunya. Selain itu, Marin ingin meminta maaf tidak tahu kalau Gojo kesulitan dalam membagi waktu. Seharusnya Marin menjelaskan lebih detail lagi. Pantas saja, selesai ujian, Gojo sangat sering pulang lebih dulu. Gojo pun tersenyum dan dia mengalihkan pembicaraan, meminta Marin mencoba pakaiannya sekarang untuk memastikan apakah ada kekurangan. Bahkan Gojo meminta sekalian menggunakan make up-nya saja. Mendengar hal itu, rasa sedih Marin pun menghilang dan mereka mulai merubah Marin menjadi Shizuku. Gojo sangat serius dengan rancangannya ini. Dia bahkan sudah menulis bagaimana seharusnya Marin berdandan. Selain itu, Gojo membantu merias Marin karena dia juga suka berlatih dalam mendandani boneka Hina. Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Marin pun menunjukkan penampilan keseluruhan. Gojo sangat terkesima dengan penampilan Marin ini karena baginya kini Marin sudah benar-benar berubah menjadi Shizuku. Cantik banget gak sih penampilan Marin ini? Kayaknya Marin bakal jadi pusat perhatian kalau dia ikut event cosplay. Penasaran dengan kelanjutannya? Kita lanjut aja di part 2. Makasih buat kalian yang selalu setia dengan Masume Cerita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jamatane, arigato gozaimasu.